dan begitu baik bagi umat Muslim Indonesia. Begitu pula kondisi pandemi tergambar hari ini. Hingga hari ini kondisi dan situasi pandemi COVID-19 dalam kondisi yang begitu baik. Dilihat secara nasional sudah 25 hari berturut-turut kasus harian kita berada di bawah 1.000 kasus, dan 500 kasus berturut-turut di bawah 500 berturut-turut di bawah 25 hari. Gambaran baik lainnya terlihat pada rawat inap secara nasional yang terus turun hingga 97%. Tingkat hunian tempat tidur rumah sakit juga sangat rendah, hanya 2% dari keseluruhan bed yang tersedia. Selain itu, kasus kematian juga turun hingga 98%, yang disebabkan oleh varian Omicron, dan positivity rate berada di bawah 0,7%. Berdasarkan data yang di atas, kami meyakini bahwa kondisi varian Omicron di Indonesia di tengah momen libur Idul Fitri yang lalu hingga saat ini masih sangat terkendali. Secara khusus untuk wilayah Jawa dan Bali, perkembangan pandemi juga terus menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dalam semua aspek seperti kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit hingga tingkat kematian di hampir seluruh provinsi Jawa dan Bali. Seluruh provinsi di Jawa dan Bali hingga hari ini mengalami penurunan kasus mencapai 99% dibandingkan puncak kasus Omicron beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19, langkah-langkah relaksasi PPKM akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kondisi pandemi yang disebabkan oleh varian Omicron di Indonesia terlihat terus membaik. Hal ini terjadi berkat langkah-langkah pengendalian dilakukan secara efektif, sehingga juga tetap menjaga kinerja perekonomian Indonesia hingga hari ini. Kinerja pertumbuhan ekonomi Q1 tetap pada posisi yang kuat, tumbuh dengan 5,01%, didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang solid, yang meskipun diharapkan pada tekanan varian Omicron, angka ini relatif baik dibandingkan negara-negara lain di dunia. Langkah efektif yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi ini juga memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran semula pada posisi 6,26% pada periode Februari 2021, menurun hingga posisi 5,53% pada periode bulan Februari 2022. Hal ini membawa dampak yang positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, momen Idul Fitri yang baru saja terjadi memberikan pemulihan aktivitas ekonomi yang begitu tinggi dan mobilitas masyarakat yang juga sangat cepat dan dalam periode tersebut. Mobilitas masyarakat tercatat keluar rumah meningkat hingga 48,1% dibandingkan baseline. Selain itu, indeks belanja mandiri meningkat hingga 31%, lebih tinggi dibandingkan puncak Lebaran tahun 2021 yang lalu. Meski tentu ini positif bagi kinerja perekonomian, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi juga memiliki risiko berupa penyebaran kasus yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam 1 dan 2 minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing. Kami juga menghimbau untuk mengoptimalkan work from home selama beberapa waktu ke depan untuk mengurangi risiko penyebaran virus ini. Teman-teman media dan masyarakat seluruh Indonesia, di tengah terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di tanah air, relaksasi aturan PPKM akan terus dipermudah dan dilonggarkan, namun akan tetap terus mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait detail aturan pelonggaran ini akan dituangkan ke dalam aturan Imendagri ataupun SE Satgas yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini. Pemerintah juga menegaskan hingga hari ini masih akan terus memberlakukan PPKM Jawa Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan, dan juga mengikuti hasil evaluasi secara reguler yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Membaiknya kondisi pandemi tidak mematahkan semangat pemerintah untuk terus melakukan akselerasi vaksin dosis kedua dan juga booster untuk seluruh wilayah Jawa Bali yang masih tertinggal baik dosis vaksin kedua maupun boosternya. Selain itu, pemerintah tetap mendorong penggunaan peduli lindungi dan masker di tempat-tempat publik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi dampak buruk dari COVID-19 dan memberikan kekebalan kepada masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan level assessment yang dilakukan oleh pemerintah hingga 7 Mei 2022,
Tidak ada kabupaten kota yang berada di level 4 lagi. Hanya ada Kabupaten Pamekasan, satu kabupaten yaitu Pamekasan yang berada pada level 3 akibat level vaksinasi yang belum memadai. Terkait detail keputusan ini akan dituangkan dalam Mendagri yang akan keluar dalam waktu dekat ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang saya cintai, keberhasilan penanganan COVID-19 hingga hari ini membuat kita percaya bahwa peran masyarakat merupakan kunci utama dari keluarnya kita semua akibat badai pandemi ini. Segala langkah strategis akan diambil dan sudah diberlakukan tentunya akan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai membuat kita terlena dan akhirnya akan menjadi sia-sia. Pemerintah akan terus menjaga momentum baik ini dan sepenuhnya belum puas dengan pencapaian di atas. Untuk itu pemerintah akan terus menuntaskan pandemi ini dan pemerintah juga terus berharap agar keterlibatan peran dan juga kesadaran masyarakat hari ini berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dalam melakukan penggunaan masker agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini. Di akhir kata saya menyampaikan doa semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua sehingga keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman media cetak, elektronik maupun masyarakat yang mengikuti pengumuman ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, tadi Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan laporan yang disampaikan BPS bahwa pertumbuhan perekonomian kita di kuartal pertama ini stabil, hampir sama dengan kuartal keempat 2021, yaitu 5,01%, dan ini di atas beberapa negara lain seperti Tiongkok 4,8, Singapura 3,4, Korea 3,07, kita hanya di bawah Vietnam yang 5,03, Amerika Serikat sendiri 4,29% dan Jerman 4,0. Dari segi pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan 30,6 sampai 4,5%. Namun berbagai lembaga, baik itu OECD, World Bank, ADB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5 sampai 5,4%. Jadi Indonesia pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Kemudian kalau kita lihat dari segi inflasi, inflasi volatile food di bulan April kemarin 5,43%, 5,48%, sedangkan administered price di 4,83 dan inflasi inti 2,6, sehingga inflasi rata-rata di bulan April sebesar 3,47%, dan ini masih dalam range APBN yaitu 3 plus minus 1%. Nah, kalau kita lihat dari lapangan usaha, hampir seluruh sektor dari supply side itu rata-rata positif, mulai dari pergudangan, industri, jasa, pertanian, konstruksi, dan dari segi demand side konsumsi rumah tangga positif, PMTB atau investasi maupun ekspor import juga positif. Sehingga tentu ini akan memberikan hal yang baik dan juga terlihat dari survei pasar tenaga kerja di bulan Februari, jumlah angkatan kerja kita sebesar 4,2 juta orang dan yang tambahan bekerja itu sebesar 4,56 juta orang. Jadi hampir seluruh yang masuk lapangan kerja bisa diserap. Pekerja penuh waktu yaitu 88,42 juta orang atau naik 4,28 juta orang. Jadi kenaikan pertumbuhan ekonomi juga tercermin daripada jumlah tenaga kerja yang tercipta semakin meningkat, dan pekerja paruh waktu juga meningkat dari menjadi 36,54 juta atau bertambah 1 juta orang, dan yang setengah menganggur menurun menjadi 10,65 atau turun 770.000 orang. Nah, kita lihat dari segi bulan Ramadan,
indeks belanja meningkat, kemudian juga terkait dengan traffic dan penumpang juga meningkat. Kita monitor dari belanja semua wilayah, itu seperti di Kalimantan indeksnya meningkat 199,6, Sumatera 178, kemudian Jawa 137, kemudian Maluku Papua 145,5 dan Bali Nusa Tenggara 72,9. Demikian pula kalau kita lihat secara keseluruhan jumlah frekuensi yang belanja itu indeksnya 179,4, sedangkan yang dari segi nilai sebesar 159,9 dan ini indeks ini meningkat 31% dibandingkan Ramadan yang lalu. Nah, kita tentu melihat mobilitas meningkat, perdagangan retail meningkat, demikian pula untuk household spending. Terkait dengan PPKM di luar Jawa, kita lihat seluruh indeks secara nasional Indonesia reproduksi efektifnya 0,997, jadi ini sudah di bawah 1. Sumatera tetap 1, namun Papua 0,99, Maluku 0,97, Kalimantan 0,99, Nusa Tenggara 0,99 dan Sulawesi 0,98. Artinya di luar Jawa Bali kasus seluruhnya landai dan yang tertinggi di Lampung, namun konversi rumah sakit maupun isolasi relatif seluruhnya rendah. Nah, terkait dengan perpanjangan PPKM di luar Jawa akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Arahan Bapak Presiden PPKM terus diperpanjang dan ini diperpanjang 2 minggu. Level 1-nya menjadi 88 kabupaten kota, di level 2 sebanyak 276 kabupaten kota, dan level 3 menjadi 22 kabupaten kota. Terkait dengan kinerja penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, realisasinya adalah 15,4 atau 70,37 triliun, di bidang kesehatan sebesar 9,7% atau 11,87 triliun. Ini baik untuk insentif klaim nakes, klaim pasien, perpajakan kesehatan dan dana desa. Sedangkan perlindungan masyarakat sudah 49,27 triliun atau 32%, terdiri dari PKH, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, dan juga kartu prakerja, dan penguatan pemulihan ekonomi 5,2% ataupun 9,22 triliun, baik itu di sektor pariwisata, ICT, dukungan UMKM, dan perpajakan. Bapak Presiden memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan, demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu penyakit kuku mulut, untuk betul-betul diawasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.